Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kerabat TV Desa, para pemirsa dimanapun Anda berada, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam ini kita bisa bersua kembali di acara ngasap. Nah, di acara ngasap ngaji sareng Pak Ustadz. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu. Ini jauh-jauh dari Desa Pojok Demak, yaitu di Desa Kenduren, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak. Ini sudah mau ke Jepara ini. Assalamualaikum Ustadz Supriyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabare pripun niki? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, walaupun selalu semangat. Nah, musimnya lagi musim hujan, tapi semangat harus tetap terjaga. Betul. Apalagi ini kita podcast, kita pengen mengeluarkan kebaikan. Ya. Jadi kalau tidak secara pribadi itu baik, nanti bagaimana orang lain bisa mengambil kebaikan dari kita, kan begitu. Yang inti poinnya di situ tadi tentang kebaikan. Iya, kebaikan. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kalau kita sering memotivasi diri bahwa suatu hal yang kita lakukan itu baik, nah itu akan menjadi energi positif buat kita, memerintahkan semua energi. Jadi musim kondisi hujan ataupun mungkin musim panas, wah kita akan merasa tetap tidak kepanasan dan tidak kedinginan meskipun hujan. Karena kebaikan tadi. Karena aura kebaikan tadi. Ya, betul. Jadi energi positif selalu ada dalam diri kita. Betul. Oke, kerabat desa, para pemirsa TV Desa dimanapun Anda berada, kali ini kita ngangkat tema yang cukup menarik, yaitu tentang mau sukses, yuk Isra Mi'raj. Nah, ini kemarin sudah ada perayaan Isra Mi'raj, tapi alangkah lebih baiknya kita harus tahu tentang apa itu Isra Mi'raj dan filosofi atau makna dari Isra Mi'raj itu seperti apa. Kenapa kok ini ada kaitannya dengan sukses? Apakah ini juga ada pengaruhnya dengan kesuksesan seorang atau kebahagiaan seseorang? Langsung saja kepada Ustadz Supriyadi, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh kerabat desa dimanapun Anda berada, baik yang di studio maupun yang di luar sana, di rumah masing-masing, yang saat ini sedang menikmati acara daripada TV Desa Kabupaten Demak, salam sukses buat kita semuanya. Tema ini sungguh luar biasa, Mas Anis. Okay. Di dalam surat Al-A'la kita itu sering membaca sebenarnya, minimal mendengar. Ya. Nah, kapan mendengarnya? Pas seminggu sekali waktu kita sholat Jumat. Biasanya imam membacakan surat Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihis marabbikal a'la. Di situ ada satu ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang mau membersihkan dirinya, mengingat terus kepada Tuhannya, kemudian dia mau mendirikan yang namanya sholat. Nah, sholat ini adalah oleh-oleh daripada Nabi Agung Muhammad SAW ketika beliau diperjalankan malam oleh Allah dan diangkat oleh Allah menghadap beliau secara langsung, ketemu langsung dengan Allah, dikasih oleh-oleh. Kalau Mas Anis ini misal nih, diundang sama petinggi kita nih, kita diundang, datang, terus Mas Anis secara tidak langsung bisa bertemu, berhadapan, bertatap muka. Perasaan Mas Anis gimana? Oh, sangat bahagia sekali. Oh, bahagia. Terus kemudian saat itu terus kita mendapat oleh-oleh. Wah,
perasaannya juga gimana kita ini? Wah, tambah bahagia. Dan itu oleh-olehnya ini tidak hanya oleh-oleh yang sekedar hanya Buah tangan handbag, buah tangan, goodie bag apa itu. Ini yang bisa menjadikan seseorang itu istimewa di hadapan Tuhannya. Kenapa kok itu istimewa, Kak? Nah, ini yang mungkin jarang dari kita sendiri ya Mas. Ini pemirsa TV Disa di mana berada juga mungkin bisa menganalisa bersama, berpikir bersama kenapa istimewa. Sholat itu istimewa kenapa? Peristiwa yang paling menggemparkan saat itu, fenomenal mungkin bahasa sekarang, adalah peristiwa Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad SAW. Secara otomatis peristiwa ini karena sangat agung, berarti bisa dikatakan peristiwa yang istimewa. Sebuah perjalanan istimewa, pulang pun oleh-olehnya juga biasanya istimewa. Nah, tapi karena kita secara harian, sehari 5 kali menjadi rutinitas, dari skala bentuk ibadahnya tadi secara tidak langsung menjadi rutinitas, seolah-olah ini menjadi hal yang biasa lumrah, tidak istimewa lagi. Karena sudah dilakukan sehari-hari. Nah, terbiasa sehari-hari sehingga perasaan istimewa mulai berkurang. Seperti halnya kalau kita itu minum air putih, atau makan sesuatu yang itu rutin buat kita, sehingga seolah-olah itu ya yang lumrah-lumrah aja. Padahal ini perjalanan yang luar biasa, sangat fenomenal saat itu. Karena saking fenomenanya menggemparkan seluruh, tidak hanya kaum muslimin, bahkan penduduk kufar pun juga ikut heboh dibuatnya. Tidak mungkin manusia saat itu bisa melakukan perjalanan dalam waktu yang singkat, bahkan dikatakan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami. Perjalanan malam itu dimulai dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Semalam pun tidak akan cukup kalau jalan kaki. Konon teknologi apapun nggak bisa menandingi itu. Nah ini, apalagi kok ini dalam waktu sebentar, tidak hanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi sampai ke langit. Menembus sampai ke ruang yang khusus tadi, tempat khusus, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang kafir saat itu pun sudah tahu siapa Tuhan pencipta alam. Mereka jawabannya Allah. Cuma belum mau beriman kepada Nabi Agung Muhammad dan perintah-perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keagungan ini, sebuah peristiwa yang agung ini, oleh-olehnya kita harus memulai diri merubah mindset bahwa sholat itu adalah peristiwa yang sangat agung, Mas Anies. Karena didapatkan dari peristiwa yang agung. Nah, oleh-oleh agung, peristiwa agung pasti akan memiliki makna, memiliki share rahasia yang agung pula buat kita. Karena itu agung. Karena korelasi tadi ya. Jadi itu berangkat dari peristiwa yang agung, kemudian oleh-olehnya juga oleh yang istimewa. Pasti dampaknya juga dampak yang istimewa juga. Betul. Tapi mohon maaf Pak Yai, ketika kita ngomong Isra Mi'raj, kan pasti ada cerita terlebih dahulu tentang kenapa sih Kanjeng Nabi itu di Isra Mi'rajkan itu. Ada nggak misalkan mungkin waktu itu di pelajaran sejarah karena Nabi habis ditinggal meninggal siapa gitu? Ya, itu sejarah mencatat seperti itu. Banyak sekali buku maupun kitab yang menjelaskan tentang peristiwa sebab musababnya daripada Isra Mi'raj tadi. Istri beliau wafat, kemudian diikuti oleh paman beliau yang wafat, yang mana tokoh sosok ini adalah menjadi sosok yang luar biasa, garda terdepan untuk Nabi Muhammad dalam berdakwah. Nah, ternyata dipanggil oleh Allah terlebih dahulu, maka Rasul mendapatkan oleh kabar gembira, yaitu berupa peristiwa yang sangat istimewa, membahagiakan Rasulullah SAW, Isra dan Mi'raj itu. Pak Ustadz, tadi dikatakan bahwa Nabi sebelumnya karena ada kesedihan ditinggal istrinya wafat, kemudian pamannya juga wafat. Ya kan itu orang-orang terdekat Nabi. Bahkan sebagai garda terdepan untuk benteng Kanjeng Nabi dalam berjuang kan begitu.
Itu bisa nggak kalau sekarang itu dibuat sanad ketika orang-orang sekarang itu sedang sedih, sedang galau lah kalau kata anak muda itu, kemudian kita healing untuk jalan-jalan itu, sanadnya itu bisa nggak itu? Enggak. Bisa juga. Bisa juga. Bisa juga. Cuma kesedihan orang sekarang kan berbeda ya. Kalau di surat Al-Insyirah itu kan inna ma'al usri yusra. Kita tuh sering mengalami yang namanya kesulitan-kesulitan, hambatan-hambatan, rintangan dan sebagainya untuk menuju kesuksesan. Nah, makanya Allah menegaskan, gak usah khawatir. Setiap ada kesulitan, pasti bersamaan dengan itu datang kemudahan. Nah, oleh karena itu kita sebagai kaum muslimin ini harus meyakini betul bahwa oleh-oleh ini itu adalah kunci kesuksesan kita. Oke, oleh-oleh Nabi dari Isra Mi'raj itu adalah kunci kesuksesan suksesnya kita, umat Islam. Betul. Nah, ini contoh kecil nih. Rasul kita pun sering ya. Rasul bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati as-shalatu." Kita tahu tadi bahwasanya sholat adalah menjadi oleh-oleh istimewa Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Meskipun oleh-olehnya tidak hanya itu. Ya, ya. Nah, Rasul menggarisbawahi pertama kali kenikmatan dari Allah, anugerah dari Allah, kesempatan hidup dari Allah yang akan dihisap apapun potensi yang Allah berikan itu kepada kita semua adalah as-sholat. Sholat. Kalau sholat kita baik, ya, maka sholuhatil a'malu kulluh. Semua amal kita akan dihitung baik sama Allah. Oke, kalau sholat Kalau kita sholat baik. kita baik, tapi sebaliknya kalau sholat kita tidak baik, maka seluruh amal ibadah kita, apapun aktivitas kita, meskipun secara sosial, secara kehidupan realita yang kita pahami bersama di dunia ini itu nampak baik, tapi kalau sholat kita itu tidak baik, maka seluruh amal kita itu pun tadi yang nampaknya baik juga akan dicatat tidak baik. Berarti barometernya adalah sholat. Jadi kalau kita ada kesulitan apapun, sholat. Ada kuda bulana, sholat. Sebentar ya. Ketika kita ngomong sholat, kalau sholat kita baik, maka akan baik pula segala amalan kita. Amal kita kan itu. Sebaliknya ketika sholat kita tidak baik, maka sebaliknya amal apapun walaupun itu baik akan tidak baik kan gitu. Nah sekarang pengertian sholat baik itu bagaimana? Pengertian sholat yang baik itu seperti apa? Sebelum ke sana dulu. Nah, sholat yang baik tentu nanti kita bahas di dalam dialog-dialog kita. Sebelum menuju ke sana, ini harus diawali dengan proses-proses tahapan-tahapan sehingga nanti sholat menjadi baik. Nah, di antaranya mulai membersihkan diri. Mulai membersihkan diri. Badan dibersihkan. Wudhu. Kalau ternyata itu hadas kecil. Kalau hadas besar berarti sholat. Mandi. Nah, kalau hadas besar berarti mandi. Nah, lebih luasnya, ketika Rasul itu menjalankan peristiwa luar biasa, sejarah mencatat bahwa Rasul pernah didatangi oleh sosok malaikat. Malaikat itu yang nantinya akan memberikan sebuah pelajaran buat kita sebagai umat Islam ini, sebagai umat beliau, agar menitik beratkan kepada cara-cara Allah untuk membuat Rasul menjadi sukses. Dengan kunci tadi sholat. Kenapa kok sholat kuncinya adalah kita sudah paham bersama bahwa sholat itu adalah innas sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Mampu membuat si pelaku sholat, pendiri sholat ini untuk mencegah dirinya daripada perbuatan fahsya, keji, dan al-mungkar. Perbuatan yang mungkar, yang buruk. Nah, dengan demikian, berarti lanjut langsung tadi ke pertanyaan jenengan. Ketika sholat ini kita baik, maka seluruh amal kita akan baik. Perilaku kita akan baik, ucapan kita akan baik,
aturan-aturan kehidupan bermasyarakat juga akan baik, lebih tingginya peraturan bernegara juga akan menjadi baik. Bahkan kepada keluarga juga akan baik. Karena faktor sholat tadi. Kalau sholatnya tidak baik, maka tidak akan bisa mampu mencegah diri si pelaku untuk menahan diri dari perbuatan keji maupun mungkar tadi. Berarti sama-sama sholat, tetapi juga belum tentu akan menjadi kunci kebaikan. Karena tadi sholatnya nggak baik. Bisa jadi seperti itu. Nggak enak kalau nyebut orangnya sholatnya nggak baik. Puasa sudah sholat jamaah ini Pak, katanya sholat jamaah itu kalau sholatnya nggak baik. Iya, artinya kan ini banyak kasus nih, misalkan nih orangnya rajin sholat, juga jamaah di masjid atau musola. Ini mohon maaf tidak menjudge bahwa sholat seseorang baik atau tidaknya, kita belajar bersama-sama tentang menuju ke sukses tapi lewat oleh Isra Mi'raj tadi. Nah, yang perlu kita beri adalah yang pertama ada persiapan. Oke, yang pertama persiapan. Nah, Rasul itu sebelum Isra Mi'raj untuk menuju sukses dengan ibadah sholat tadi, sejarah mencatat bahwa Rasul pernah dibelah dadanya oleh malaikat, didatangi malaikat, ya malaikat Jibril bersama malaikat Mikail, ada malaikat dua lagi yang membantu, dibelah dada beliau, diambil hati beliau, dibersihkan dengan air zam-zam, kemudian dikembalikan lagi, dimasukkan, dan di situ semua hal-hal yang ada potensi buruk dikeluarkan sama-sama malaikat dan diisi dengan kebaikan, dengan hikmah, dengan ilmu, sehingga hati beliau menjadi bersih. Nah, kunci pertama berarti untuk menuju ke sukses kan siapkan secara mental dulu. Mental spiritual kita godok dulu. Siap betul bahwa kita akan sadar diri, kita akan hidup menjalani kehidupan. Tidak hanya kita sebatas hidup saja seenaknya sendiri, tapi kehidupan ini menuntut ada aturan tertentu yang mana kita ada planning, kita ada tahapan itu kita lakukan harus dimulai dari perencanaan niat yang pertama, hati. Anda mau apa? Niatnya apa? Terus kalau sudah niat, aku harus bagaimana? Semua potensi spiritual kita kerahkan bersama. Jadi yang pertama spiritual. Iya. Oke, spiritual harus dipersiapkan dulu dengan sebaik-baik mungkin. Ya, betul. Ya. Jadi misalnya kita sudah usia segini kayak jenengan Mas Anies itu pasti punya planning. Saya usia sekian harus sudah menikah. Saya usia sekian harus punya rumah. Saya usia sekian harus sudah maaf kalau anak itu karunia Allah juga ya pasti usia. Tapi nggak apa-apa kan direncanakan tuh sih. Boleh. Oh, saya punya anak 5 misalnya. Saya harus punya ini dan itu. Saya nanti usia sekian harus pada haji dan sebagainya. Persiapan mental, kalau sudah punya planning, berarti Anda akan mengalami hidup untuk menuju kesuksesan tadi. Nah, sebagai umat Islam, kita hidup sudah digiring agar mindset kita sama, bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ada tanggung jawab. Tidak hanya sebatas sosial, tapi moral, tanggung jawab kepada Allah. Kita berarti akan ada dihisab. Spirit ilahiyah. Betul, karena tadi awalu ma yuhasabu, kita akan dihisab. Siapa yang dihisab? Kita. Siapa yang menghisab? Malaikat. Di hadapan siapa kita akan dihisab? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ada kehidupan setelah kematian lagi. Nah, kehidupan setelah kematian harus kita jadikan orientasi bahwa kita ada makna besar, ada tanggung jawab besar yang harus kita persiapkan, yaitu kehidupan setelah mati. Maka kalau kita sudah menuju ke sana, sudah tahu bahwa kita ada kehidupan setelah mati yang luar biasa, jaraknya, waktunya, tak terhitung lamanya, kira-kira sholat kita mau sana sendiri atau lebih tertib nih? Lebih tertib. Nah, ini muhasabah buat kita sendiri ya. Saya sendiri juga mungkin kadang kita ini gimana inilah belum sholat atau kadang sholatnya kita agak malas, kan dari kita ini ada semangat lagi spirit. Jadi ini juga nasihat buat saya pribadi juga ini Mas. Jadi termasuk sholat itu bisa memperkuat atau mengkhusyukkan spirit kita kepada Allah gitu ya? Ya bisa. Lah disitulah pentingnya tadi. Setelah keperencanaan yang matang, Rasul tadi ketika dibelah dada beliau diisi dengan ilmu. Berarti sebelum kita melaksanakan menuju kepada kehidupan nyata, siapkan bekal dulu. Tata niat yang benar, persiapkan ilmunya, baru tahapan kedua adalah action. Jadi tata wadahnya dulu, mental itu. Tata wadahnya, bukan tata wadah, tata hati.
Kolbu itu. Wadah itu ya tubuh ini. Hatinya. Tata hati kita biar tidak ada ruang-ruang hampa atau kosong di dalam hati kita, bahwa tujuan kita adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tahapan kedua adalah praktek, actionnya. Kalau kehidupan nyata maka ada pekerjaan, ada bersosial, ada dan sebagainya. Tapi kalau kita dalam menghadap Allah yaitu lewat sholat. Karena ini ibadah yang luar biasa. Tidak ada itu ibadah yang kayak sholat. Semua ibadah yang lain Allah cukup memberikan pesan kepada Nabi Muhammad, instruksi kepada Nabi Muhammad, wahyu kepada Nabi Muhammad. Di bumi cukup selesai Nabi Muhammad. Tapi khusus sholat, Nabi Muhammad dipanggil langsung oleh Allah, menghadap kepada Allah. Berarti ini ibadah yang luar biasa. Sehingga Mi'raj kita sebagai umat muslim sekarang ini, di kaum milenial, di era milenial ini, kita bisa melakukan mi'raj kepada Allah. Lewat apa? Mi'rajul mu'min, yaitu lewat as-sholat. Nah, karena apa? Karena di saat sholat itu kita benar-benar yunaji Rabbah. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak sekali bentuk amalan-amalan ibadah sholat, tidak hanya sholat fardu. Sholat sunnah, kita butuh rezeki ya Allah, kehidupan kok kayak gini, kalau di Sayungnya sering rap, misal Mas Anies ini sekarang ternyata kayak gini sebenarnya, tambah banjir ya, musim hujan. Minta pada Allah lewat apa? Ada sholat hajat, ada sholat duha, ada sholat istikharah. Agar hati kita kuat, ada sholat tahajud. Anak kita biar soleh-soleh, ada sholat tahajud juga, ada sholat yang lain-lain. Tapi juga harus tetap sholat wajib ya. Oh iya, kalau masa sholat sunnah dilakukan, wajibnya ditinggal, itu tidak boleh. Nah, yang kedua tadi adalah ketika action pelaksanaan. Ketika sudah ada ilmu yang masuk ke dalam hati, itu kemudian kita praktekkan gitu ya. Praktekkan betul. Rasul diisi ilmu oleh malaikat Allah yang ditugaskan untuk mensucikan beliau, membersihkan hati beliau. Kemudian beliau bisa melakukan segala aktivitas di duniawi itu dengan baik dan benar sesuai ilmu yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Praktek. Di sini penting praktek. Pentingnya gimana? Untuk bagaimana biar ada korelasi antara ilmu kita dengan prakteknya itu biar tidak. Kalau mau sukses, contoh semisal ketika sholat, ini pelajaran sholat, imam kita takbir, makmum takbir. Ketika imam ruku, makmum ruku. Ketika imam sujud, makmum sujud. Ketika imam salam, makmum salam. Kita dalam kehidupan pun sama. Ketika sebagai kepala keluarga, ketika saya sebagai kepala keluarga misal menginstruksikan sesuatu kepada anak, kepada istri, memberikan arahan. Anak istri kalau manut, berarti akan sukses nanti kehidupannya. Sebagai RT, sebagai Pak Lurah, perintah dan sebagainya, punya program dan sebagainya, beliau bilang A, Pak RT juga bilang A, warga juga bilang A, sukses tidak Pak Lurah? Sukses. Contoh ini yang lagi musim ini, contoh misal kalau di bulan awal-awal gini kan ini dari kabupaten itu kan memberikan yang namanya SPTB. Apa itu? Pajak. Pajak, pajak diberikan di bulan Januari akhir atau Februari awal, katakan sudah sampai ke desa-desa. Pak Lurah woro-woro, wargaku yuk membayar pajak, tertib pajak. Pak RT, kemudian Pak Perangkat datang ke Pak RT, Pak RT ini wilayah jenengan. Pak RT ini nggih matur suwun Pak Perangkat. Kemudian Pak RT juga ke warga ini Pak Bu, bayar pajak nggih. Batas akhir misal sampai September misal. Semua sampai September tertib membayar pajak. Sukses enggak? Sukses. Siapa yang memandu? Pimpinan. Kalau sholat siapa yang memandu? Imamnya ruku, makmum ruku. Yang jadi masalah ketika imam takbir, makmum jalan-jalan. Yang jadi masalah ketika si imamnya ruku, makmum sudah sujud duluan, mendahului. Kan ada sih orang di dalam kehidupan bermasyarakat gitu, sok cari muka. Ini belum gini, mendahului pimpinan dan sebagainya. Apa yang terjadi kira-kira? Ya tidak sukses. Atau imamnya sudah sujud, dia masih baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Penting aku lihat sholat.
Dia kerja di pabrik, di perusahaan yang punya aturan. Ini jam kerja, malah dia udut, nongkrong. Yang terjadi gimana Mas Anis? Ya tidak sukses. Nah, tidak sukses. Maka pelajari sholat luar biasa ini. Kalau dia mau sukses, karena pelajarannya oleh ada sholat, coba dimaknai secara kasat mata saja itu. Ketika imamnya rukuk, kita ngapain? Ikut rukuk. Komando pimpinan menjadi hal yang luar biasa kita. Tapi sekarang kan banyak pimpinan yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh para anggota. Itu gimana itu? Nah, yang jadi masalah kalau pimpinannya tidak benar. Nah, itu maka tadi Rasul sebagai pimpinan sudah dicontoh, kita sudah dikasih contoh oleh beliau. Oke, berarti harus saya sendiri saja itu langsung kok bersihkan hatiku, dikasih ilmu sama malaikat. Nah kita sebagai pimpinan ya harus mau membersihkan diri, niatnya dijaga. Kemudian mau ngangsu kawruh kepada lurah, kalau kita lurah ya kepada lurah teman desa sebelah. Kalau jenengan perangkat ngangsu kawruh dengan perangkat yang lain. Kalau kita warga ngangsu kawruh dengan warga, ngopi. Wis bayar pajak durung. Wah aku durung lah nopo dan sebagainya. Akhirnya nanti akan timbul sebuah komitmen bersama. Iya, iya. Artinya saling belajar untuk memperbaiki. Yang terjadi kan dia sudah mungkin kurang bekal, kurang ilmu, tapi ego dibesarkan. Betul. Maka hadus syaiton di dalam diri Kanjeng Nabi Muhammad dikeluarkan sama malaikat Jibril dan malaikat siapa tadi? Malaikat Jibril. Lupa. Malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril dikeluarkan sama malaikat sehingga bersih. Nah, ilmu dimasukkan dalam hati Kanjeng Nabi. Berarti kita sebagai individu apapun itu, kalau kita mau memperdalam diri, memperkaya diri, ya perkaya ilmu pengetahuan lewat diri sendiri. Kalau Anda merasa tidak bisa tentang ilmu sholat, ya belajar ilmu sholat kepada yang bisa. Kalau Anda butuh ilmu ekonomi, karena ini sedang butuh ekonomi, ilmu fikih sudah cukup, ya kita berarti harus ngangsu kawruh dengan yang ahli ekonomi. Anda butuh ini untuk penanggulangan rob dan bencana dan sebagainya, ya kita belajar kepada yang ahli penanggulangan bencana. Itu kan yang diajarkan Rasulullah Isra Mi'raj. Kan itu di cerita Isra kan itu Rasul ketemu dengan beberapa nabi itu kan. Itu kan konsultasi itu kan ya. Apa misalkan ada peristiwa di sana kemudian ditanyakan kepada nabi yang lain itu kan. Termasuk makna yang lain daripada perjumpaan Nabi Agung Muhammad SAW ketika peristiwa Mi'raj itu. Ini kan action nih. Ini udah mulai action, bukan persiapan lagi. Ini udah mulai action. Action dalam Mi'raj tadi, Allah memperjumpakan kepada para hamba-hamba Allah yang soleh-soleh sebelumnya, yaitu berupa para anbiya, para rasul yang sudah mendahului Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dari situ akhirnya berkenalan. Loh, ini lo Muhammad yang aku sampaikan, aku kabarkan kepadamu di Al-Quran dalam wahyu yang suci ini, bahwa dulu ada nabi ini, namanya ini sebagainya. Langsung dijumpakan. Berarti kita sebagai umat individu kaum muslimin ini harus mencontoh Rasulullah. Sunnahnya adalah apa? Ya berjumpa dengan para kiai, para ustadz, para doktor, para dokter, tim kesehatan, tim medis, tim tangguh bencana, apapun itu. Demi apa? Demi kesuksesan kita untuk masa depan. Juga masa depannya masa depan. Apa? Kehidupan setelah mati tadi, Mas Andi. Jadi harus satu tadi silaturahim kepada para sesepuh itu ya. Hanya silaturahim, ngangsu kawruh, belajar dan sebagainya, minta saran, minta fatwa, minta petunjuk, minta wajangan. Istilahnya itulah ya yang tadi diisyarahkan berupa perjumpaan Nabi dengan para. Itu kan karena sholat kan dulu kan itu katanya kan 50 rakaat itu ya. Kemudian dapat diskon jadi 5 waktu itu kan 5 waktu. Nah, itu kan hasil dari dialog itu. Nah, artinya ketika kita mungkin mengalami kesulitan luar biasa, loh sebenarnya tole masalahmu iku ora akeh, sing ruwet ke awakmu. Iku bisa dikerucutkan iki lho, dek. Nah, dari 50 menjadi 5. Makna lain ini, makna lain ya. Bukan makna letterlek apa adanya loh ya. Artinya mungkin kita yang merasa Masya Allah beban hidup kayak gini. Lu kan temanmu itu lo lihat. Dia lebih parah dari kamu dan sebagainya. Tapi juga santuy kan itu. Santuy lah betul. Karena beliau mampu menyeimbangkan antara spiritual, emosional,
dan ilmunya tadi. Ya. Sehingga matap dalam menata kehidupan. Oh, berarti ini poinnya di sini 1, 2, 3, 4, 5. Juga pelajaran lagi ini Mas Anis. Tadi kan menjadi 5 nih sekalian ini dikerucutkan. Timing dalam sholat itu ada waktu pagi, ada juga waktu siang, betul, ada waktu senja atau sore, bahkan ada juga waktu malam. Artinya kita harus pinter-pinter dalam membagi waktu. Manajemen waktu. Betul, mengatur waktu. Ojo sampai setiap waktu kita hanya rebahan saja itu ya. Nah iya, rebahan nanti aja, jangan rebahan. Saya lebih condong kayak yang jenis tadi loh, healing. Oh, healing. Nah ini mana lain, mana lainnya. Rasulullah saat Isra, ini bukan Mi'raj, Isra. Kalau yang tadi berjumpa dengan Nabi itu Mi'raj. Yeah. Ini Isra. Coba Isra-nya dari mana? Minal Masjidil Haram, dari masjid. Yeah. Masjid mana? Masjidil Haram. Tempatnya di mana? Di Mekah. Mekah itu sekarang berarti negaranya namanya Arab Saudi. Ilal Masjidil Aqsa, berarti menuju ke Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa itu di mana? Palestina. Dari satu negara ke negara lain, hidupmu jangan nyaleh. Ngapain? Healing sedih lo. Harus jalan-jalan itu ya. Tapi ya, jalan-jalannya jangan asal jalan-jalan seenak sendiri sesuka hati. Yang penting aku bisa happy karena sedang hatiku gundah gulana. Datang ke tempat-tempat bersejarah yang bisa memberikan petuah dan penuh hikmah. Oke. Nah, yang terpenting kan gitu. Artinya biar tadi ya termotivasi kembali gitu. Betul. Ya. Betul. Sehingga Nyun Sewu ini kita sering nih ya, sebagai kaum Nahdiyin kan sering ziarah dari sebagian mungkin kerabat desa di mana berada pun juga sering ya di tempatnya sendiri juga ada makam keramat, makam wali gitu ya. Bahkan tempat-tempat makam wali itu yang dikeramatkan disepuhkan di desa-desa itu bahkan tempatnya jauh udah tinggi sana di lereng gunung. Iya. Wah berarti wali dulu itu ya hanya mencari itu ya tempat yang sepi. Enggak. Itu gimana itu? Ada juga yang mungkin di pesisir pantai makamnya banyak kan. Wah berarti ini di sini ada tuh Pak Yai di Mbah Mudakir itu kan di. Nah di Sayung sendiri misal itu. Apakah Mbah Mudakir itu serta merta wah ini enak gue mancing gue bukan. Itu esensinya apa ya untuk healing yang positif bagaimana? Tidak hanya sebatas. Di samping menekan diri perenungan. Untuk perenungan tafakur. Bertafakur bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, hilangkan semua hiruk pikuk kehidupan duniawi. Semua permasalahanmu, bebanmu, hilangkan semua. Yuk, tapi menghilangkan gimana, Pak? Ini kan beban hidup kan luar biasa ini masalah ini dan itu. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada korelasi antara ini kalau bisa saya katakan ada hablum minallah, ada hablum minannas begitu ya. Ini apakah tadi yang hablum minallah tadi hubungan vertikal ya ke atas, kemudian hablum minannas hubungan ke antar sesama kan itu ya? Itu harus seimbang, selaras. Kenapa? Karena proses ketiga nanti ada lagi. Satu tadi persiapan, yang kedua adalah action atau pelaksanaan, yang ketiga adalah penilaian akhir. Oke, ada penilaian akhir ini apa ini? Ya penilaian akhirnya, kalau memang sholat kita baik, maka seluruh amal kita akan menjadi baik. Di mana tempat kita? Surga. Itu. Tapi kalau sholat kita tidak baik, maka seluruh amal ibadah kita tidak baik. Tepatnya kemana orang yang tidak baik? Neraka. Kan penilaian akhir. Oke, berarti endingnya nanti kemana? Itu bisa diketahui lewat sholatnya. Sholatnya menjadi patokan dasarnya. Nah, sholat ini sehingga nanti mau baik atau buruk satu. Dari mulai keilmuannya yang ditata. Setelah ilmunya mumpuni mulai dari fikihnya. Jadi tidak asal gerak-gerak saja sholat syarat rukunnya. Oke, syarat rukunnya harus diketahui. Tidak hanya ikut imam saja. Kalau ikut imam saja nanti jadi masalah. Wah imam ruku, aku ikut ruku, betul. Imam salam, aku ikut salam, betul. Tapi kan ini makmum masbuk. Baru satu rakaat sudah ikut salam. Ya katanya kan sholat ikut imam. Jadi masalah masalahnya. Artinya apa? Ada ilmu. Ada ilmu yang harus dipelajari. Ilmu untuk nanti kita menatap masa depan. Kenapa? Perlu diketahui ilmu kecil sejak kecil TK itu dipersiapkan untuk persiapan masuk ke SD. Ilmu SD harus kita pelajari bersama untuk apa? Persiapan menuju SMP. SMP dipersiapkan untuk menuju ke SMA, SLTA. SMA dipersiapkan untuk perguruan tinggi. Perguruan tinggi dipersiapkan agar nalar berpikir kita menjadi
kritis dan logis. Hati kita pun menjadi spirit yang luar biasa dalam menggerakkan roda kehidupan kita, sehingga dalam menjalani kehidupan ilmunya ada, spiritnya ada, emosionalnya tertata dengan rapi, sudah stabil karena kita diajarkan untuk debat ilmiah, untuk membuat makalah, berpikir kritis. Kemudian untuk kita ke perpustakaan menambah ilmu, kan sudah sesuai dengan tadi praktek Isra Mi'raj. Baru kita akan mencapai kesulitan yang namanya qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung kaum mukmin itu. Atau kalau misalkan ilmu ini Pak Ustadz, berarti ada kategori ilmu yang tadi hablum minan nas, itu ilmu sosial umum gitu. Alhamdulillah berarti ilmu agama. Ilmu agama. Ini harus seimbang atau harus ada yang paling tinggi? Harus seimbang, selaras, tidak boleh dikesampingkan satu dengan lainnya. Kenapa? Karena kita tidak hanya hidup di dunia saja. Betul saat ini kita di dunia, tapi kaum muslimin harus paham bahwa kehidupan dunia ini ada sementara. Justru yang kekal adalah kehidupan setelah mati, yaitu di akhirat kelak nanti. Jadi harus sama-sama dicari untuk bekalnya itu ya. Betul, makanya nanti harus kita pahami bersama. Nantinya kita di sana akan dihadapkan Allah Subhanahu wa taala, dipertanggungjawabkan semua amal kita. Kuncinya adalah yang ditanya, yang dihisab pertama, yaitu as-sholatu. Sholatmu bagaimana gitu ya. Iya betul. Tapi orang sholat saja tidak cukup. Kenapa? Karena itu kita harus perlu amal ibadah yang lain juga. Tidak bisa main. Berarti kalau gitu aku hanya sholat saja. Enggak. Ini tadi qad aflah man tazakka. Kita harus bersih, bersosial bersih. Kita boleh jadi pejabat, boleh jadi apapun. Yang penting niatnya bersih untuk kebaikan. Oke. Wa dzakara asma rabbih. Nah, kita ingat kepada Allah, selalu dihadapkan kepada Allah, orientasinya untuk Allah. Tapi terus tidak boleh gini Mas Anis, wah yang penting kan saya ikut Quran, baca Quran sama Rabbi, saya kan ingat sama Allah Pak. Jadi di kantor wiridan aja, bukan itu malah tidak benar ya. Jadi harus seimbang. Bahwasanya ingat pada Allah harus ada waktunya. Ketika kita sholat, ya kita betul-betul fokus. Ketika kita ibadah, ya fokus ibadah. Tapi ketika kita kerja bersosial, ya fokuslah kepada yang sosial. Kenapa? Karena imam tadi ketika rukuk, ya rukuk. Nah sekarang imam kita kalau di kantor siapa? Ya pimpinan kantor. Kalau dalam hal ibadah, siapa yang komando? Diri kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus seimbang. Insya Allah kalau kita bisa menyeimbangkan, dan pesan-pesan moral dalam filosofi Isra Mi'raj tadi, dari masjid menuju masjid, hati kita berarti harus ingat kepada Allah. Karena masjid simbol Baitullah, rumahnya Allah. Artinya kita akan memasuki dari rumah kita sendiri dunia menuju rumahnya Allah akhirat kelak. Oke. Kalau bisa saya simpulkan begini, ini benar nggak ini? Saya gini, sholat kan mulai dari sholat. Ketika sholatnya seseorang itu baik, maka dirinya akan menjadi baik. Tadi kan sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar kan itu. Ya betul. Kalau dirinya baik, maka orang yang di sekelilingnya, keluarganya itu akan menjadi keluarga yang baik-baik kan begitu. Insya Allah, karena energi dari positif ini akan mudah menular. Pun energi negatif juga sama akan mudah menular kepada siapapun. Kemudian kalau keluarganya sudah baik, misalkan keluar rumahmu juga akan menjadi tadi ya pribadi yang baik. Nah, karena diri sudah baik. Kenapa? Allahu Akbar, ada Allah yang mengawasi kita. Maka filosofi daripada Isra Mi'raj itu tidak hanya sekedar makna perjalanan malam, enggak. Perjalanan kita sebagai hamba ini menuju Allah itu seperti apa perilaku kita, baik dalam berhubungan tadi secara hablum minan nas maupun secara hablum minallah. Betul, harus baik keduanya. Harus seimbang. Terima kasih Pak Ustadz, ini menarik sekali. Kita bahas tentang Isra Mi'raj dan makna filosofis bagaimana kita bisa meraih kesuksesan lewat Isra Mi'raj kan gitu. Ya. Ini karena waktu sudah habis, mungkin ada closing statement dari Pak Ustadz tentang tema malam ini, yaitu sukses dari Isra Mi'raj. Enggak. Ya. Seluruh pemirsa kerabat desa dimanapun berada, untuk menuju kesuksesan baik dunia maupun di akhirat, maka bekal kita adalah ilmu. Tata niat, tata hati, lakukan sesuai keilmuan yang ada, insya Allah kita akan sukses baik di dunia
maupun di akhirat kelak. Kita bisa belajar bersama dari peristiwa Isra itu yang maknanya adalah sebuah perjalanan. Kita akan dinilai perjalanan hidup ini berdasarkan perilaku kita yang ditolok ukurkan dengan yang namanya ilmu dan pengetahuan. Kemudian kita bisa mi'raj atau tidak, derajat kita naik atau tidak, kita terhormat atau tidak, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tergantung daripada Isra kita ketika di dunia, ketika mencari ilmu, mencari sesuatu, healing dan sebagainya, kita seperti apa. Semua ada prosesnya dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perilaku kita akan menentukan proses mi'raj kita, sukses atau tidaknya tergantung Isra kita. Kalau Isra kita luar biasa, bekal kita banyak, bekal kita cukup, mi'raj kita mudah. Baik mi'raj untuk mendapatkan penghormatan, jabatan, posisi di dunia itu sangat remeh. Lebih-lebih adalah mi'raj kita mendapatkan derajat penghormatan, kehormatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Matur suwun Pak Ustadz sudah rawuh dan memberikan pencerahan kepada kita semua, kerabat desa dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Demikian Nasab pada episode yang ketiga. Saya selaku host apabila banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harukallah wal muwaffiq wal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.